Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan kita bertemu kembali dalam podcast malam ini. Dan podcast malam ini sebenarnya memperoleh inspirasi dari debat Ray Rangkuti dan Hendarsman dan kawan-kawan di News TV. Dan ini membicarakan tentang Indonesia Emas. Teman-teman, tema ini ternyata tema yang menarik. Dan saya mencoba untuk membahas secara ringkas tentang tema ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita awali untuk pertama dengan melihat video ringkas yang berkaitan dengan perdebatan ini. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral, itu etik. Nah, itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah satu bentuk sebenarnya keprihatinan dari Ray Rangkuti tentang pembahasan yang sering sekali membicarakan tentang Indonesia emas 2045. Dan ini memang satu cita-cita yang sangat baik sebenarnya. Tapi problemnya adalah apakah strategi yang dilakukan mulai dari munculnya konsep tentang Indonesia emas 2045 itu ya sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Jadi dalam diskusi kita ini, dalam apa yang kita sebut misalnya dengan podcast ini, membicarakan tentang Indonesia emas 2045 ini, teman-teman sekalian, gagasan tentang Indonesia emas 2045 ini sebenarnya sudah muncul, ya, sudah agak lama, mulai misalnya munculnya pada masa Presiden SBY, ya, dan gagasan Indonesia emas 2045 itu dikemukakan oleh berbagai pihak, terutama sekali misalnya pemerintah Indonesia, akademisi, dan para pemikir kebijakan strategis, sebagaimana misalnya visi bersama untuk menciptakan negara yang maju, negara yang adil makmur, sejahtera pada tahun 2045. Tepatnya ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Teman-teman, ini gagasan yang sangat menarik, yang sangat bagus. Tetapi problemnya, kita lihat tadi bagaimana misalnya Ray Rangkuti menganggap, ya, kalau misalnya tidak ada dilakukan transformasi dan strategi yang baik untuk mencapai itu, maka yang kita dapatkan adalah bukan Indonesia emas 2045, tapi Indonesia cemas. Teman-teman sekalian, jadi
pada diskusi kita ini, kita mencoba untuk misalnya melihat, menganalisis secara ya kritis tentang konsep yang sebenarnya begitu populer dalam ya dokumen-dokumen atau serta wacana pembangunan nasional dan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas ini sudah beberapa tahun lalu sudah selalu dikumandangkan dan ini mendapat dukungan yang sangat luas misalnya dari masyarakat dan presiden seperti saya katakan tadi mulai dari masa Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Presiden Jokowi juga memberikan perhatian besar terhadap visi Indonesia dalam berbagai macam kesempatan yang disebut tadi dengan Indonesia Emas 2045. Teman-teman sekalian, namun jika dianalisis ya secara kritis pemerintahan Jokowi terutama sekali selama 10 tahun memerintah ya, apalagi pada 5 tahun terakhir kekuasaannya, pemerintahannya, kita bisa melihat kebijakan yang semestinya semakin jauh dari upaya untuk bisa menciptakan, mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Permasalahannya begitu banyak muncul masalah. Tadi dikatakan misalnya tentang bagaimana misalnya oligarki, bagaimana misalnya tentang korupsi, bagaimana berbagai macam hal ya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan upaya untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas itu. Jadi tidak aneh ketika misalnya ya salah seorang ya tokoh yang mengungkapkan gagasannya dengan sangat kritis seperti Ray Rangkuti ketika mengatakan kalau memang tidak ada perubahan yang sangat drastis dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun ke depan ini, maka yang kita temukan bukan Indonesia Emas tetapi Indonesia Cemas. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk membahas ini tidak dalam pengertian luas, misalnya memasuki berbagai macam bidang ya kehidupan, juga misalnya berbagai macam lapisan masyarakat, mulai misalnya dari presiden sampai ke masyarakat ya yang paling bawah, artinya masyarakat yang memang mengharapkan perubahan itu dan terciptanya Indonesia Emas 2045 itu. Tapi saya lebih fokus sebenarnya mencoba membicarakan itu yang berkaitan terutama sekali dengan bagaimana strategi untuk mencapai Indonesia Emas 45 itu, dan terutama sekali misalnya dari perspektif dari dunia pendidikan tinggi, karena saya sendiri sebagai dosen di universitas, saya pikir sebenarnya ya mengambil gagasan pentingnya peran universitas dalam perguruan tinggi, karena bagaimanapun juga ya menurut saya itu sangat erat berkaitan dengan gagasan Presiden Prabowo ketika misalnya membentuk apa yang kita sebut misalnya ya Menteri Pendidikan Tinggi, dan kemudian diberikan tugas yang menurut saya memang sangat penting sekali untuk bisa mewujudkan apa yang kita katakan tadi dengan Indonesia Emas 2045. Teman-teman sekalian, ini bukan berarti bahwa mengabaikan ya aspek di luar perguruan tinggi. Semuanya itu sangat penting, saling mendukung untuk bisa terciptanya cita-cita negara yang mulia ini. Tetapi saya mencoba untuk melihat misalnya bagaimana mestinya ya pilar utama Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itulah sebenarnya yang kita bicarakan, yang saya diskusikan dalam ya podcast malam ini. Yang pertama, kalau misalnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang ya pilar utama untuk mencapai 2045 itu adalah pertama, pembangunan manusia unggul dan berdaya saing. Dan teman-teman sekalian, inilah sebenarnya yang saya kemukakan tadi, pentingnya pendidikan tinggi, sains dan teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dari Menteri Pendidikan Tinggi dan juga wakilnya, terutama sekali misalnya kita dengar dari Profesor Stella, dia selalu mengatakan memang tidak mungkin suatu negara itu menjadi maju kalau misalnya tidak didukung oleh kualitas dari manusia yang mencoba atau bertugas untuk bisa mengatasi ya masalah-masalah yang dihadapi dengan strategi yang jitu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya menjadi problem yang mulai dari pimpinan atas.
Kita tidak ragu sama sekali, misalnya bagaimana kemampuan dan rencana Prabowo untuk bisa menciptakan Indonesia emas itu. Tetapi mulai ragu ketika misalnya wakilnya yang diharapkan bisa membantu untuk menyelesaikan, mengatasi masalah itu, kita anggap memang tidak mungkin bisa diharapkan. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada yang menurut saya abai ketika misalnya ya awalnya sebelum jadi presiden, Prabowo mengatakan bahwa ya pentingnya untuk membentuk pemerintahan yang didukung oleh para profesionalitas yang disebut misalnya welfare state, itu saya pikir sangat tepat untuk bisa dalam waktu ya 10-20 tahun untuk bisa menciptakan masyarakat yang makmur sesuai dengan apa yang katakan tadi dengan Indonesia emas. Tapi justru sekarang ya kita mulai agak ragu sebenarnya melihat ya bagaimana tim yang ada dalam kabinet ini yang kita banyak sekali saya lihat juga keraguan dan kritik terhadap ya presiden dalam pembentukan apa yang kita sebut dengan ya kementerian atau yang disebut misalnya Kementerian Merah Putih, teman-teman sekalian. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah strategi yang kemungkinan sekali dalam waktu berikutnya akan ada juga pembentukan ya atau pergantian menteri-menteri yang dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan atau misalnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, terutama sekali misalnya yang melakukan tindakan korupsi. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah ya pilar utama yang kedua itu perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan perekonomian yang inklusif adalah sebenarnya perekonomian yang memberikan hak yang sama, yang setara, artinya dalam pengertian begini, memikirkan semua pihak di dalam negara ini mendapat manfaat dari apa yang kita sebut tadi dengan ya strategi pembangunan itu. Jadi ada strategi pembangunan yang inklusif dan juga misalnya strategi pembangunan yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, istilah berkelanjutan ini sekarang digunakan sebenarnya ya paling tidak misalnya hampir di semua diskusi-diskusi atau perkuliahan di dalam program-program, terutama sekali program kajian sarjana, program pasca sarjana, dan ini menjadi sebenarnya permasalahan penting untuk seluruh pembangunan dunia karena semuanya selalu mengkaitkan dengan permasalahan inklusivitas dan keberlanjutan. Dan ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan banyaknya masalah-masalah yang kita anggap sekarang ya keluar dari jalur yang diharapkan, sehingga akhirnya kita kembali mencoba untuk bagaimana misalnya membangun ya suatu perencanaan yang bagus untuk bisa terciptanya ya masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Pilar yang ketiga adalah demokrasi yang matang serta pemerintahan bersih dan efektif. Teman-teman sekalian, kita sudah sampaikan misalnya 1, 2 dan sekarang 3, tapi semua ya apa yang kita sebut dalam pilar utama ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ini adalah satu pendekatan yang sifatnya multi interdisipliner. Jadi kalau misalnya kita mukakan ya pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing, kemudian perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan juga berkaitan erat dan saling mendukung dengan apa yang kita sebut dengan pada ya pilar yang ketiga ini demokrasi yang matang serta pemerintahan yang bersih dan efektif. Teman-teman sekalian, apakah misalnya sekarang di Indonesia ini ya kita bisa katakan bahwa pemerintahan demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan efektif itu sudah tercipta, sudah terbangun? Sepertinya masih jauh sekali. Dan ini sebenarnya tugas-tugas mulai dari misalnya apa yang ketiga, ya, yang 3 pilar utama yang kita makan tadi. Ini masih perlu sekali dibentuk, diciptakan. Bagaimana supaya pilar ini mendukung untuk terbentuknya apa yang kita sebut tadi dengan Indonesia Emas 2045. Dan yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan nasional. Teman-teman sekarang, kalau misalnya kita lihat terutama sekali misalnya di universitas, hampir semua program-program yang kita berikan perkuliahan itu
Tadi saya katakan itu adalah suatu perkuliahan yang sifatnya sangat interdisipliner, dan interdisiplinaritas itu sebenarnya berkaitan sekali dengan masalah apa yang kita sebut tadi dengan ya fokus yang keempat ini, dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan nasional. Teman-teman sekalian, keberlanjutan lingkungan hidup ini sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang sekarang menjadi masalah global, yaitu pemanasan global, kerusakan terhadap ya alam, penghutanan dan kerusakan hutan, dan juga misalnya pemanasan global itu adalah satu hal yang menjadi keprihatinan dunia, dan pentingnya misalnya ketahanan nasional, dan ketahanan nasional itu sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang kita kemukakan mulai dari poin pertama atau faktor pertama itu sampai yang keempat. Teman-teman sekalian, jadi itu ya maksud saya tadi mengungkapkan perlunya sebenarnya peran universitas, terutama sekali misalnya pada program pasca sarjana, untuk bisa memahami tentang apa yang dihadapi sekarang oleh dunia. Bukan hanya apa yang dihadapi oleh Indonesia saja, tetapi apa yang diharapkan atau dihadapkan pada dunia dan bagaimana untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Itulah sekarang kita sebut dengan masalah-masalah yang sifatnya global. Masalah yang berkelanjutan dalam lingkungan, ya, dalam lingkungan hidup dan ketahanan nasional. Sekarang kita lihat sebenarnya juga ada perang-perang yang menghancurkan, bukan hanya misalnya menghancurkan kemanusiaan, tetapi juga misalnya masalah keberlanjutan lingkungan itu. Teman-teman sekalian, jadi gagasan-gagasan yang kita kemukakan ini bertujuan untuk memastikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan mengandalkan inovasi, sumber daya manusia, dan kerjasama global. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat misalnya dalam 1 bulan pertama ini saja bagaimana Presiden Prabowo itu melakukan suatu gerakan yang sifatnya sangat inovatif, kemudian juga memikirkan tentang bagaimana sumber daya manusia itu dibangun dengan mendirikan dan memberikan tugas pada terutama sekali misalnya direktur atau menteri pendidikan tinggi dan wakilnya untuk bisa menciptakan universitas yang sebenarnya mencoba atau bertugas untuk membangun sumber daya manusia ini dan bisa melakukan apa yang kita sebut misalnya dengan kerjasama global itu. Teman-teman sekalian, ini tadi yang saya katakan yang tidak konsisten dengan apa misalnya pengangkatan yang sekarang jadi wakilnya. Pada podcast sebelumnya saya kemukakan sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya mantan Presiden Jokowi dengan sadar dan juga menganjurkan supaya putranya Gibran Raka Buming Raka akan lebih baik bukan hanya untuk negara tapi juga untuk keluarga. Ketika misalnya dia mengundurkan diri, karena kalau tidak itu akan menjadi masalah terus setiap hari, akan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi Indonesia Emas 2045 yang selalu didengung-dengungkan visinya itu adalah sebenarnya suatu rencana yang sangat strategis yang mencerminkan harapan dan tujuan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Tahun 2045 itu adalah bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi ini akan mungkin bisa dicapai kalau misalnya dalam 20 tahun ke depan itu ada rencana yang baik secara terus-menerus dari setiap tahun itu sampai 2045. Kalau tidak, jangan mengharapkan itu sama sekali. Dan itu yang sebenarnya dikemukakan oleh Ray Rangkuti. Kemungkinan kalau itu yang dilakukan, maka yang dihadapkan pada masyarakat Indonesia adalah Indonesia cemas. Teman-teman sekalian, jadi konsep Indonesia Emas 2045 itu sering sekali misalnya dikaitkan dengan berbagai macam bidang pembangunan nasional yang harus dilakukan secara baik. Terutama sekali misalnya seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan teknologi, dan kesejahteraan sosial yang semuanya bertujuan untuk membangun Indonesia ke posisi yang lebih kompetitif di tingkat global. Berikutnya saya kemukakan beberapa pokok Indonesia Emas 2045 itu.
Ya, jadi pokok-pokok yang penting yang harus dilakukan untuk bisa mendukung dan mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 1145 itu, yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teman-teman sekalian, membangun sumber daya manusia ini, ya, sumber daya manusia yang berkualitas ini tercapai melalui akses pendidikan yang lebih baik dan peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi modern. Teman-teman sekalian, saya selalu dan berkali-kali sebenarnya memberikan satu kuliah umum, terutama sekali untuk pasca sarjana, mengatakan perlunya sebenarnya sekarang ini dilakukan apa yang disebut dengan transformasi pendidikan tinggi. Jadi pada program pasca sarjana terutama sekali, sebaiknya ya kurikulum dan dosen itu lebih memberikan pembahasan tentang apa problem yang dihadapi sekarang secara nasional dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, dan bagaimana misalnya meningkatkan pemahaman tentang keadaan-keadaan sekarang, baik secara global, nasional, dan internasional. Teman-teman sekalian, jadi masalah-masalah keterampilan dan penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, tidak hanya mengulang-ulang misalnya mulai dari S1, S2 sampai S3, masalah-masalah yang tetap sama dan tidak bisa melihat apa sebenarnya yang harus dipahami mahasiswa dan bagaimana misalnya mereka bisa mengatasi problem-problem yang muncul sekarang dan bagaimana teknologi, logika yang bisa digunakan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah ya ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tadi sebenarnya ini sudah disinggung sedikit di atas. Jadi bagaimana misalnya ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif itu ya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan memanfaatkan sektor unggulan seperti misalnya industri kreatif, ya, pekerjaan dan industri digital, kemudian manufaktur dan agriculture yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, ini ada masalah juga. Bagaimana mungkin misalnya di Indonesia ini, ya daerah-daerah subur, misalnya pinggir pantai atau misalnya daerah pegunungan, itu justru misalnya tidak mempertahankan bagaimana misalnya sawah masyarakat itu, bagaimana misalnya pantai-pantai tempat masyarakat itu bisa misalnya membuat atau membangun tambak-tambak ya ikan dan seterusnya, itu bisa saja digusur ya, dan digusur itu bukan karena bukan misalnya sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi itu adalah bagaimana misalnya para cukong-cukong atau misalnya para ya orang-orang kaya itu bisa menggusur seenaknya ya masyarakat yang ya sudah lama tinggal di tempat itu, dan itu mendapat kebijakan dari presiden. Waktu itu sebenarnya pada Presiden Jokowi. Ini sebenarnya sesuatu upaya perencanaan pembangunan yang tidak strategis sama sekali. Karena itu hanya menguntungkan satu pihak saja, terutama sekali misalnya pada ya pihak-pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, seperti dikatakan juga hanya ekonomi Indonesia itu dipegang ya sekitar 10 orang yang bekerja sama dan mendapat dukungan dari presiden. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah penguatan infrastruktur. Teman-teman sekalian, penguatan infrastruktur di sini adalah membangun infrastruktur fisik dan digital yang mampu mendukung koneksivitas dan produktivitas ekonomi. Ini juga masalah yang belum tercipta secara merata di seluruh Indonesia, dan kita paham bahwa ini sebenarnya Indonesia itu begitu luas, menyebar di sekian ribu pulau, dan itu semuanya memerlukan penguatan infrastruktur, ya baik misalnya infrastruktur fisik dan digital. Teman-teman sekalian, kita sudah membicarakan ya 4 faktor. Yang keempat adalah keunggulan teknologi dan inovasi. Teman-teman sekalian, keunggulan teknologi dan inovasi ini sebenarnya berkaitan dengan mengembangkan kemampuan riset. Dan ini selalu dikemukakan oleh ya Menteri Pendidikan dan juga misalnya wakilnya Profesor Doktor ya yang sekarang yang sangat terkenal itu, dan teman-teman sekalian. Jadi inovasi, riset, inovasi ya, dan itu selalu dikemukakan oleh Stella. Dan juga perlunya penguasaan teknologi dalam berbagai sektor.
Teman-teman sekalian, jadi termasuk misalnya sektor ekonomi, ya, energi yang terbarukan dan digitalisasi. Teman-teman sekalian, kita misalnya melihat sekarang bagaimana negara-negara yang sebelumnya dianggap makmur, ya, maju misalnya terutama sekali di Eropa, yang tergabung dalam ya apa yang disebut dengan Persatuan Kesatuan Eropa itu, ya, itu justru sekarang menjadi masalah, menghadapi masalah ekonomi yang sangat berat karena ya terutama sekali timbulnya masalah energi yang selama ini misalnya bersumber dari Rusia dan sekarang mereka menghadapi itu, dan dalam beberapa tahun ini itu menimbulkan masalah besar bagi pabrik dan usaha-usaha lainnya. Yang kelima adalah bagaimana misalnya pemerintahan yang baik dan berintegrasi. Teman-teman sekalian, pemerintahan yang baik itu berarti memperkuat tata kelola, ya, pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Teman-teman sekalian, ini adalah masih masalah kita juga. Bagaimana misalnya ya pemerintahan yang baik itu belum tercipta. Bagaimana misalnya kita dalam ya podcast yang kemarin itu kita jelaskan bagaimana korupsi itu bisa merajalela di berbagai macam bidang ya dalam kehidupan masyarakat, dan tidak ada integrasi antara misalnya pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Teman-teman sekalian, bagian-bagian 1, 2, 3, dan 4 sampai ke 5 ini sebenarnya masih hal yang perlu sekali diperbaiki oleh presiden yang sekarang itu adalah Prabowo, dan yang keenam adalah masalah keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Teman-teman sekalian, berulang lagi ketika saya katakan tadi, selalu ada misalnya ya keterkaitan antara satu masalah, satu bidang dengan bidang lain, dan pada bagian keenam ini kita katakan harus adanya pelaksanaan keadilan sosial, dan ini sebenarnya tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nomor 5 yang menjadi sumber dan dasar untuk pembangunan kita di Indonesia. Keadilan sosial dan kelestarian lingkungan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita jelaskan sedikit tentang indikator keberhasilan. Jadi kapan kita bisa mengatakan bahwa ada keberhasilan, ada upaya untuk bisa mendekati ya tujuan yang kita sebut tadi dengan ya masa emas ya 2045. Teman-teman sekalian, ini bisa kita kemukakan beberapa indikator, paling tidak 4. Yang pertama adalah Indonesia menjadi salah satu dari 5 sampai 10 besar ekonomi dunia. Kalau kita ya dalam beberapa tahun ke depan ya pemerintah bisa menciptakan ya, kondisi Indonesia menjadi 5 sampai 10 besar ekonomi Indonesia, maka ini sudah menunjukkan atau indikasi bagi keberhasilan Indonesia untuk bisa menciptakan ya Indonesia emas 2045 itu. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat sekarang paling tidak misalnya dalam strategi yang dikemukakan oleh Prabowo, dia mengatakan bahwa diharapkan misalnya tahun depan itu kita bisa ya menaikkan pendapatan Indonesia. Ya, kemudian bagaimana misalnya kalau setiap tahun itu semakin baik keadaan ekonomi, kemudian semakin berkurangnya misalnya hutang-hutang luar negeri dan kemampuan untuk bisa menciptakan, katakanlah misalnya membangun pendidikan, memberikan kesejahteraan, membangun misalnya semua yang waktu-waktu sebelum misalnya diresmikan menjadi presiden, ya Prabowo sudah mengungkapkan sebenarnya dalam banyak hal ya masyarakat kita itu bebas ya dari biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya transportasi dan lainnya. Itu adalah gagasan yang sangat ideal yang memang sudah banyak sekali misalnya terjadi diciptakan pada negara-negara yang kita sebut tadi sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Itu adalah gagasan yang mulia. Mudah-mudahan memang itu bisa diupayakan, dan mulai sekarang ya Prabowo mudah-mudahan konsisten untuk bisa berupaya menciptakan itu.
Yang kedua adalah pendapatan per kapita yang mencapai tingkat negara maju. Oh, tahun pertama aja misalnya dikatakan ya pendapatan per kapita yang tinggi. Ya, pendapatan negara misalnya yang meningkat sampai 8% misalnya. Itu adalah ya tujuan yang sangat ideal dan mudah-mudahan bisa tercapai. Dan yang berikutnya adalah tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi. Teman-teman sekalian, ini juga menjadi masalah penting. Karena sekarang ya masyarakat kita misalnya setelah sekian lama kita merdeka, 20 tahun lebih kita sudah merdeka, tingkat pendidikan masyarakat kita masih rendah dan kesehatan masyarakat juga masih rendah. Malah diakui bahwa bagian besar atau bukan sebagian besar, paling tidak masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, malah misalnya anak-anak yang lahir dan kemudian terancam stunting. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah ketahanan nasional politik, sosial politik yang kokoh dan inklusif. Ketahanan sosial politik yang kokoh dan inklusif ini sebenarnya akan sangat tergantung dengan apa yang kita bicarakan pada berbagai faktor di atas itu. Pendidikan yang lumayan, yang layak untuk masyarakat, terciptanya ya tingkat kesejahteraan, kemudian misalnya berbagai macam hal yang kita kemukakan di atas itu bisa semakin lama ya dialami oleh masyarakat kita. Sekarang apa tantangan menuju Indonesia Emas 45 itu? Saya kemukakan juga ada 4, siapa yang tidak. Yang pertama adalah mencoba untuk menghilangkan atau paling tidak memperkecil ketimpangan tingkat sosial ya ekonomi antara wilayah. Antara wilayah misalnya antara Indonesia ya, antara Jakarta dengan pulau-pulau lain, misalnya antara Jakarta, Sumatera misalnya dengan ya Indonesia Timur dan pulau-pulau lain. Yang berikutnya adalah terjadinya perubahan iklim dan ya tidak terjadi terus-menerus lagi kerusakan lingkungan. Yang keempat adalah ketergantungan pada sumber daya alam. Teman-teman sekalian, ketergantungan pada sumber daya alam ini sebenarnya akan lebih baik kalau kebijakan pemerintah itu tidak memberikan ya kekayaan sumber daya alam itu pada orang tertentu atau kelompok tertentu, dan itu sebaiknya sesuai dengan Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam itu sepenuhnya harus digunakan untuk kesejahteraan Indonesia. Yang keempat adalah transformasi digital yang belum merata. Teman-teman sekalian, kita jangan menganggap bahwa transformasi digital ini sudah selesai. Malah mungkin di Pulau Jawa pun masih ada masalah-masalah. Mungkin juga misalnya di Jakarta pun masih belum ada secara yang merata transformasi digital ini dilakukan. Apalagi kalau misalnya sekarang kita lihat sebagian besar kuliah-kuliah yang diberikan mulai dari S1 sampai pasca sarjana itu menggunakan apa yang kita sebut dengan kuliah-kuliah online. Tapi itu bagaimana ya pelaksanaannya itu diserahkan sepenuhnya hanya pada dosen-dosen yang bersangkutan. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya menunjukkan bahwa belum ya adanya pemahaman perlunya transformasi digital secara merata dan dapat dukungan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Berikutnya kita kemukakan bahwa dengan perencanaan yang strategis yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang, mudah-mudahan Indonesia Emas 2045 itu dan tujuan yang mulia itu bisa tercipta di mana bangsa yang sejahtera, adil, makmur, dan berdaya saing global itu bisa tercipta. Teman-teman sekalian, dan ini bagian penutup saya kemukakan sedikit ya hal yang penting untuk mencapai Indonesia Emas itu. Yang pertama adalah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 diperlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat ya, dari desa, kota, dan seluruh Indonesia, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga sektor swasta
dan sampai pada bagian-bagian yang lain, semuanya harus bisa memenuhi beberapa hal penting. Yang pertama misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kita kemukakan tadi di atas, ya. Dan ini berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas. Teman-teman sekalian, kita tidak mungkin hanya menganggap satu universitas itu berkualitas tinggi, tapi ya pendidikannya, misalnya materi yang diberikan, ya itu sama saja misalnya dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi kurikulum itu harus bisa mengikuti perkembangan dan bagaimana misalnya perkembangan itu justru yang perlu sekali untuk bisa misalnya melakukan apa yang kita sebut tadi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Yang berikutnya melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Program-program ini perlu sekali digunakan atau dilakukan untuk peningkatan keterampilan kerja. Teman-teman sekalian, kita katakan ya dalam beberapa kuliah juga atau misalnya podcast kita selalu mengatakan bahwa perlunya misalnya bagaimana universitas atau pendidikan atau misalnya ya katakanlah misalnya pemerintah melakukan apa yang kita sebut tadi dengan peningkatan keterampilan kerja dengan melakukan katakanlah misalnya ya pelatihan dan pengembangan keterampilan itu. Yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan kesehatan yang baik. Ya sistem kesehatan yang kuat itu perlu sekali untuk mendukung sumber daya manusia yang produktif dan sehat. Teman-teman sekalian, itu adalah bagian yang kita sebut tadi sebagai transformasi yang perlu sekali dilakukan. Bukan hanya transformasi untuk ekonomi, tetapi juga misalnya penguatan infrastruktur dan juga apa yang kita sebut tadi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan seterusnya dengan keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, perlunya stabilitas sosial dan politik. Teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah inovasi teknologi. Dan yang kedelapan, kolaborasi secara global. Teman-teman sekalian, kita sekarang berada dalam satu dunia, yang satu dunia negara dengan negara lain. Itu yang kita sebut sebagai ya era globalisasi, di mana akhirnya perlu sekali kerjasama global, ya kerjasama internasional, menjalin hubungan diplomatik yang baik untuk memanfaatkan ya peluang ekonomi global. Kolaborasi perlu sekali untuk penyelesaian dengan tren global, terutama sekali misalnya di universitas. Saya selalu mengatakan misalnya perlunya sekarang ya program-program terutama sekali pasca sarjana itu mengembangkan ya perkembangan teknologi baru. Dan kemudian bagaimana teknologi baru itu, ya seperti misalnya teknologi informasi, artificial intelligence, dan seterusnya itu telah membuka program-program yang kita sebut misalnya dengan cyber politik, dengan ya virtual economy, dengan virtual ya politik, dan juga misalnya berbagai macam bidang-bidang ilmu yang lain yang diberi nama baik misalnya virtual ya atau cyber. Teman-teman sekalian, ini adalah satu hal yang sangat perlu bagi kita untuk bisa mencapai apa yang kita sebut Indonesia Emas 2045. Kunci utama adalah perlunya kepemimpinan yang visioner ya di semua pihak, di semua kesempatan. Saya selalu katakan misalnya di Universitas Indonesia, perlunya pemimpin yang visioner, perlunya membuka program-program baru yang bisa menjelaskan permasalahan yang muncul sekarang, yang harus dihadapi, problem yang memang bisa diatasi oleh mahasiswa, terutama sekali pada program pasca sarjana, dan kemudian bagaimana kebijakan yang sifatnya konsisten dan partisipatif, ya, dan di mana seluruh elemen masyarakat dibangun berdasarkan satu saling pengertian, fondasi yang penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Teman-teman sekalian, itu adalah pembahasan kita dalam malam ini, apa yang kita sebut tadi dengan ya bagaimana membentuk atau menciptakan Indonesia Emas 2045, dan itu bukan hal yang mudah, dan kita harapkan ya Presiden Prabowo bisa mengarahkan seluruh potensi Indonesia untuk menciptakan cita-cita yang mulia ini. Terima kasih
atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan podcast kita malam ini ada manfaatnya. Dan ini adalah cita-cita mulia. Dan kita secara bersama-sama harus mencoba untuk menghilangkan ya berbagai macam hambatan-hambatan. Ya, terutama sekali misalnya yang ada dalam lingkungan pemerintah, penguasa yang tidak bisa mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.